Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi BEK 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Uci Zelpia, SPD, NIM 2598017252, LPTK Universitas Negeri Semarang, bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Saya akan melaksanakan uji kinerja di IMTS Negeri 2 Tebo dengan materi kebutuhan manusia. Demikian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Untuk yang namanya sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua pimpin doanya. Ista'idna. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Iqra'udha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi sebelum yang namanya kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Naira, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Narina, Hadir, Bu. Zafira, Ibu. Zin, Firmansa, Ibu. Sela Oktar Koryani, Izin hadir. Sakit, Raisa Kurnia, Hadir, Bu. Raisa Elvina, Hadir, Bu. Herdi Febriansa, Hadir, Bu. Linda, Amar, Hadir, Bu. Egi Jupriansa, Tipia, Nadia, Raisa Cantika, Gailan Mahardika. Baik, berarti cuma yang maksudnya dua orang. Sakit seorang, yang namanya izin orang. Kita doakan mudah-mudahan teman yang sakit bisa sembuh dan bisa beraktivitas ke sekolah kembali. Baik, sebagai jiwa yang rasa nasionalisme, ada baiknya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah air.
Baik, di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mampu mengaplikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Di sini jenis kebutuhan manusia itu ada yang namanya 3 bagian. Ada itu primer, ada itu sekunder, dan ada itu tersier. Primer itu yang bagaimana primernya itu? Kalau kita menurut tingkat kepentingan, untuk primer itu sama halnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Apa yang dipenuhi pemuasnya agar manusia itu dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Berarti kalau dikajikan, kebutuhan primer itu sama masih kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar kita? Ada yang namanya papan, sandang, dan pangan. Papan itu apa? Tempat tinggal. Yang namanya sandang itu maka pakaian. Yang namanya pangan baru yang namanya makanan. Jadi itu kebutuhan primer. Beda dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini sama hanya kebutuhan tambahan daripada primer. Apa kebutuhan primer? Kita kajikan kalau kebutuhan sekunder ini kebutuhan pertengahan. Kenapa dikajikan kebutuhan pertengahan? Karena sudah merangkup kepada kebutuhan primer. Berarti kebutuhan sekunder ini kebutuhan tidak mendesak. Di mana dikatakan tidak mendesak? Karena kita sudah menjalankan kebutuhan yang namanya primer tadi, sandang, papan, dan pangan. Jadi kalau sekunder ini kebutuhan kita untuk berrekreasi. Apa itu rekreasi? Sama halnya untuk hiburan. Makanya tidak mendesak. Setelah itu ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini sudah merangkup dari kepada kebutuhan primer, sekunder. Dan kebutuhan tersier ini dikatakan kebutuhan alat pemuasnya sudah memenuhi segala-galanya. Contohnya adanya kemewahan. Di mana terdapat kemewahan? Adanya kalau yang namanya alat transportasi itu sudah memiliki yang namanya mobil. Dan untuk yang namanya perhiasan sudah ada yang namanya kita itu dikatakan adanya kalung untuk perhiasan. Berarti sudah yang namanya dikatakan orangnya sudah memiliki semuanya. Dan kalau kita kajikan itu sudah kaya raya. Jadi merangkup dari primer, sekunder, dan tersier. Itulah yang dinamakan jenis kebutuhan manusia. Selanjutnya, dalam hal yang namanya di kelas, kita itu mempunyai aturan. Baik di mana-mana pun, apalagi kita dalam kelas. Di sini, aturan kelas kita untuk belajar, yang pertama tidak boleh yang namanya datang terlambat. Kenapa? Karena kalau kita datang terlambat sudah mengganggu aktivitas di dalam kelas. Yang kedua, tidak boleh keluar masuk waktu jam pelajaran berlangsung kecuali ada hal penting. Apa itu hal pentingnya? Contohnya pergi ke WC. Itu kan tidak bisa yang namanya kita patokan. Itu yang namanya itu takut nanti kalau ke WC itu, kalau yang namanya kita tahan nanti ada yang namanya penyakit. Dan ada lagi ketiga, di dalam kelas tidak boleh ribut, apalagi mengganggu teman. Kenapa? Karena kalau mengganggu aktivitas belajar kita tidak yang namanya nyaman kembali. Selanjutnya, peraturan kita, kalau diberi tugas, terutama tugas pekerjaan rumah yang dinamakan PR, tidak boleh dikerjakan di sekolah. Kenapa? Karena yang namanya pekerjaan rumah tetap dikerjakan di rumah. Inilah kesepakatan kita di dalam kelas. Bagi yang melanggar
akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Ngerti anak-anak semuanya? Baik, untuk yang namanya supaya kita bersemangat di dalam kelas, supaya kita itu tidak jenuh untuk belajar, ada baiknya kita ice breathing atau yang disebut yel-yel. Silakan ketua kelas pimpin. Dapur semangat. Di sini tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang yang namanya jenis-jenis kebutuhan manusia. Sekarang Ibu ingin yang namanya bertanya kepada anak-anak Ibu. Tolong perhatikan pertanyaannya. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan sebagai seorang siswa. Ibu. Baik. 1. Pakaian. 2. Alat tulis. 3. Tempat sejawat. Baik, tepuk tangan untuk yang muda. Yang namanya kita itu, untuk jenis kebutuhan seorang siswa itu ada tadi pakaian, alat tulis, dan teman sejawat. Jadi ketiga itu serangkaian, ketiganya itu harus ada komunikasi yang lebih aman. Sekarang yang kedua, bertanya kembali, apakah kebutuhan kamu dengan temanmu sama? Saya, Bu. Baik. Tidak, karena kebutuhan setiap manusia berbeda-beda. Contohnya, Andi membutuhkan buku pelajaran, sedangkan Tina membutuhkan pena untuk menulis pelajaran. Tepuk tangan untuk kawan. Baik. Semuanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Baik yang namanya di rumah maupun yang namanya teman kita di sekolah. Contohnya tadi, Andi membutuhkan buku pelajaran, sedangkan yang namanya Pina membutuhkan pena untuk menulis yang namanya pelajaran. Jadi semua kebutuhan kita itu ada perbedaannya, baik di kelas maupun di dalam keluarga. Di sini sebelum kita masuk tadi, kita kan sudah pembagian kelompok. Apakah anak-anak Ibu semua sudah di kelompok masing-masing yang sudah Ibu tentukan? Sudah. Baik. Kalau sudah ditentukan, kita lihat dulu videonya. Kita simak baik-baik. Mana yang merasa tidak ngerti nanti ditanyakan ya. Tolong perhatikan videonya ini. Assalamualaikum adik-adik semua. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Contoh, makan dan minum, pakaian, dan rumah. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan atau pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Contoh, hiburan, olahraga, dan telepon. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, atau bisa disebut juga kebutuhan terhadap benda-benda atau jasa yang tergolong mewah. Contohnya mobil mewah, perhiasan. Baik, selanjutnya berdasarkan waktu pemenuhan, kebutuhan terbagi menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang sangat penting dan sifatnya mendesak untuk segera dipenuhi. Contohnya, jika kita lapar, maka kita akan perlu makan. Kita akan segera makan. Yang kedua, ada kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang ini
sifatnya tidak harus dilakukan saat itu juga, tapi bisa ditunda. Contohnya, Ahmad ingin berlibur ke Bali, namun agar terpenuhi, maka ia harus menabung supaya ia bisa berlibur ke Bali. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Contohnya makan dan minum, tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang diperlukan agar rohani dan mental dapat berfungsi dengan baik. Contohnya ibadah seperti sholat, mengaji, kajian, ataupun rekreasi seperti berlibur, jalan-jalan. Kebutuhan berdasarkan subjeknya. Ada dua, kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan pribadi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi berdasarkan selera atau pilihan pribadi. Contoh, Aisyah membutuhkan hijab pink, sementara Siska membutuhkan hijab coklat. Jadi masing-masing individu itu punya selera atau pilihannya sendiri. Oke, selanjutnya ada kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama dari keluarga sampai masyarakat. Contohnya, masyarakat pedalaman membutuhkan fasilitas air bersih. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang pertama, tempat tinggal. Perbedaan lokasi atau wilayah tempat tinggal sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya, nelayan yang tinggal di pesisir pantai otomatis dia membutuhkan alat-alat untuk menangkap ikan. Sementara petani yang tinggal di daerah pegunungan lebih membutuhkan alat-alat pertanian. Yang kedua ada pendidikan. Tingkat pendidikan memengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya kebutuhan siswa sekolah dasar dengan siswa SMP sangat berbeda. Lalu ada usia ini juga sangat mempengaruhi. Jadi misal kebutuhan seorang bayi dengan seorang anak remaja otomatis sudah sangat jauh berbeda. Kemudian ada pendapatan. Pendapatan juga salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia. Semakin besar pendapatan seseorang, maka kebutuhannya cenderung semakin besar. Jika seseorang yang memiliki pendapatan kecil, maka dia akan fokus untuk memenuhi kebutuhan primernya. Lalu ada selera. Setiap orang itu masing-masing punya selera yang berbeda-beda. Ada orang yang suka makanan manis, ada orang yang suka makanan pedas. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini sangat mempengaruhi. Kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan itu sangat berbeda. Alat pemuas kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, alat pemuas kebutuhan terdiri atas barang dan jasa. 1. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. Yang pertama ada substitusi atau benda pengganti, yaitu benda yang dapat menggantikan fungsi benda lainnya. Contoh, ubi dapat menggantikan beras. Yang kedua ada komplementer atau benda pelengkap, yaitu benda yang penggunaannya dapat saling melengkapi. Contoh, sikat gigi dengan pasta gigi. 2. Alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Benda produksi adalah benda yang digunakan untuk menghasilkan benda lain. Contoh, kayu, papan untuk membuat meja, kursi, atau lemari. Selanjutnya ada benda konsumsi. Benda konsumsi adalah benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya makanan, minuman, dan pakaian. Selanjutnya ada alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang pertama ada barang mentah atau bahan baku, yaitu merupakan barang yang harus melalui proses produksi agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, padi harus diolah dulu baru bisa menjadi beras. Yang kedua, ada barang setengah jadi, yaitu barang yang masih memerlukan proses lebih lanjut agar menjadi suatu barang jadi. Contohnya, seperti kita memerlukan proses jahit agar barang tersebut bisa menjadi baju atau celana. Yang ketiga, barang jadi. Barang jadi merupakan barang yang siap digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Contoh, baju, celana, sepatu. Selanjutnya ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya, yaitu benda ekonomi. Benda ekonomi adalah benda yang untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan, baik waktu, biaya, maupun tenaga.
Benda ekonomi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, benda ekonomi yang disediakan oleh alam, misalnya tanah, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Sedangkan benda ekonomi yang diproduksi manusia terdiri atas dua macam, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud atau jasa. Contoh benda berwujud, baju, tas, sepatu. Contoh benda tidak berwujud atau jasa seperti pendidikan. Benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang untuk memperolehnya tidak diperlukan pengeluaran. Baik, di sini kan tadi kalian sudah melihat video itu tersebut, masalah tentang kebutuhan. Sekarang Ibu bagikan yang namanya tugas kelompok. Ini untuk kelompok 1. Silakan anak-anak dikerjakan tugas kelompok itu, diskusikan dulu. Ini diskusikan. Apa namanya itu kan sudah ada gambarannya itu. Gambarannya itu ada yang namanya jenis kebutuhannya itu apa? Nama kebutuhannya itu apa? Silakan dikerjakan. Diskusikan dengan teman-teman. Mana yang merasa agak ragu bisa ditanyakan dengan Ibu. Nah, Ibu. Contohnya itu sepeda, jenisnya kok mesin. Selesai tugasnya kan? Sudah. Silakan presentasikan kelompoknya. Silakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
banyak. Contohnya, yang namanya untuk gairan, kebutuhan sepatunya warna hitam. Sedang silakan anak-anak ibu, ada yang mau menyimpulkan? Tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapai. Tanya kembali. Apakah kalian senang belajar pada materi hari ini? Ya, alhamdulillah berarti sudah tahu apa itu jenis kebutuhan manusia itu. Kalau kita yang namanya belajar itu ada hikmahnya. Jadi tidak tahu menjadi tahu. Itulah tujuan kita pembelajaran itu. Dan di sini kebutuhan sosial. Setelah itu untuk yang namanya pelajaran kita besok itu ada yang namanya alat kebutuhan. Itu kita rangkum sedikit ya. Itu alat kebutuhan kita itu ada yang namanya barang, ada yang namanya jasa. Apa itu barangnya? Barang contohnya itu makan dan minum, berarti wujudnya nyata. Sedangkan jasa itu wujudnya tidak nyata. Contohnya apa? Contohnya kita pergi ke dokter, berarti dokter yang kita kajikan itu wujudnya tidak nyata. Kenapa? Karena dia menyembuhkan orang yang sakit. Pendidikan juga begitu. Pendidikan itu wujudnya yang namanya tidak nyata, yang disebut dengan jasa tadi. Nah, sejauh ini ada yang ditanyakan untuk materi kita? Ya, Bu. Baik. Untuk pelajaran kita pada hari ini, sebelum Ibu tutup, kan warahmatullahi wabarakatuh. Idlis. Iqra'udha.